wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesehatan dan memiliki otak yang masih bisa berpikir dan berakal, ataukah insan yang ulul albab, guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat manusia, yaitu menuntut ilmu. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada lelaki tampan, anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan mengungkapkan 3 materi ulumul hadis, yaitu yang pertama, hubungan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, pembukaan hadis. Yang ketiga, adalah ingkar sunnah. Sebelum beralih ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ulumul hadis. Ulumul hadis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum itu adalah bentuk jamak dari kata ilm yang artinya ilmu, dan al-hadis itu adalah di kalangan para ulama hadis mengatakan bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu dari segi perkataan, perbuatan, bahkan sifat. Dengan demikian, ulumul hadis itu adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang ataukah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Materi pertama adalah hubungan Al-Quran dan hadis. Al-Quran secara terminologi adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk atau pedoman bagi seluruh umat manusia. Dan Al-Quran ini merupakan kitab terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian al-hadis adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadis itu merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir. Hadis dalam arti ucapan-ucapan yang dinisbahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan didapatkan yang diterima oleh berdasarkan riwayat, yaitu sesuai dengan maknanya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi tidak sepenuhnya persis sama apa yang dikatakan dengan riwayat. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab yang sedang menuju perjalanan ke masjid dan mendengar beliau atau Rasulullah SAW mengatakan, "Ijlisu, duduklah kalian." Mendengar hal itu, Ubay pun langsung duduk di jalan, dan Nabi Muhammad SAW melihat Ubay dan langsung bersabda kepadanya, "Sadaqallah ta'atani." Dan Ubay memahami hadis tersebut secara tekstual. Dan di dalam Al-Quran terdapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk taat kepada Rasulullah SAW, karena perkataan Rasulullah SAW itu yang membahas tentang hukum syara pada dasarnya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya, dan tiadalah ucapan beliau Rasulullah SAW yang bersumber dari hawa nafsunya. Ucapannya itu adalah tiada lain wahyu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari periwayatan tersebut kita dapat memahami bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW terdiri atas 2. Yang pertama itu adalah wahyu yang matlu. Wahyu yang matlu ini adalah wahyu yang bersifat mujizat yang kita kenal sekarang ini adalah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua itu wahyu yang marwi ataukah gairu matlu. Di sini wahyu ini berupa khobar Rasulullah SAW yang menjelaskan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan sama-sama sumber ajaran agama Islam. Ya, selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu sejarah pembukaan hadis. Pada awal abad Hijriah, zaman Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin hingga akhir abad Hijriah, tradisi penyebaran dan penulisan hadis itu hanyalah melalui sandaran penghafalan saja dan melalui penulisan atau catatan pribadi para sahabat. Jadi, jangan heran ketika sahabat itu sering dijuluki memiliki otak yang cerdas dan hafalan yang kuat. Adapun masa periwayatan Khulafaur Rasyidin, yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini Abu Bakar As-Siddiq sangatlah berhati-hati dalam periwayatan hadis. Bisa kita lihat ketika dia memeriksa hafalan para periwayatan yang ditulis oleh para sahabat. Yang kedua itu Umar bin Khattab. Pada masa ini periwayatan hadis masih terkekang untuk melakukan periwayatan hadis karena Umar bin Khattab sangat ketat dalam pemeriksaan hadis-hadis tersebut, dan kebijaksanaan Umar tersebut bisa menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam pemalsuan hadis. Ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidaklah setegas dengan Umar bin Khattab karena luasnya wilayah Islam membuat Utsman bin Affan tidak bisa mengandalkan pemeriksaan hadis secara ketat, dan Utsman bin Affan sendiri secara pribadi periwayatan hadisnya itu tidak banyak. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, hadis Nabi Muhammad SAW baru bisa diterima ketika periwayatan hadis tersebut bisa melakukan sumpah atau sudah mengucapkan sumpah. Lama sepakat bahwa pembukaan hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pada masa pemerintahannya itu pada abad 99 Hijriah hingga 101 Hijriah, dan sering kita sebut ini secara pembukaan secara kodifikasi karena kekhawatiran beliau hal tersebut hilangnya suatu hadis dan para ulama hadis, sehingga hal tersebut mendorong Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis. Dan ada pun faktor lain, yaitu wilayah Islam semakin meluas dan terjadinya perselisihan antara umat Islam, dan hal tersebut membuat Umar bin Abdul Aziz menghimpun dan membukukan hadis tersebut. Pembukaan hadis terus berlanjut hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama itu adalah pembukaan hadis abad kedua. Belumlah sistematis, dan penyusunan hadis itu masih disusun secara bab per bab dan masih mengandung perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis, dan dilakukan pembukaan secara bersama-sama. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang dinamakan dengan hadis marfu, mauquf, dan mahtu. Hadis marfu adalah hadis yang sesuatu perkataan dan yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang secara khusus, dan baik itu sanadnya bersambung-sambung ataukah terputus. Dan hadis marfu ini adalah suatu yang dikabarkan oleh para sahabat terhadap perbuatan Nabi Muhammad SAW atau sabdanya. Hadis mauquf adalah sesuatu yang disandarkan oleh para sahabat atau golongan sahabat yang jadi tidak sampai sandarannya itu oleh Rasulullah SAW, baik itu sanadnya bersambung-sambung ataukah terputus. Hadis mahtu adalah hadis yang disandarkan oleh para tabi'in ataukah orang yang setelahnya, baik itu perbuatan ataukah perkataan. Yang kedua itu adalah pembukaan hadis abad ketiga. Masa mentasihkan dan menyaring hadis mulai dari awal abad ketiga Hijriah hingga akhir abad ketiga Hijriah, dan ini merupakan puncak pembukuan 250 hadis. Ulama pada saat ini sangatlah bersungguh-sungguh dalam penyaringan hadis, termasuk hadis yang diterimanya.
dan sehingga keuletan mereka lahirlah kitab pokok yang diantaranya yang pertama itu adalah Al-Jami'ah Al-Sunan karya Imam Al-Bukhari 1904 Hijriah hingga 292 Hijriah. Yang kedua Al-Jami'ah Al-Sunan karya Imam Muslim 204 Hijriah hingga 261 Hijriah. Yang ketiga itu adalah Al-Sunan Abu Daud karya Abu Daud 202 Hijriah hingga 261 Hijriah. Yang keempat itu adalah Al-Sunan karya At-Tirmizi 200 Hijriah hingga 279 Hijriah. Yang kelima adalah Al-Sunan karya Al-Nisa'i 215 Hijriah hingga 302 Hijriah. Yang keenam itu ada Al-Sunan Qahirah bin Majah 207 Hijriah hingga 273 Hijriah. Yang ketiga adalah abad keempat hingga 6. Pada abad 4 ini mengumpulkan petikan-petikan itu dari kitab-kitab mutaqaddimin, itu sedikit saja yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Yang keempat itu adalah abad 6 sampai sekarang. Pembukuan hadis semakin berkembang dan banyak ahli-ahli hadis yang menyebarkan hadis tersebut. Itulah tadi materi kedua. Sekarang kita beralih ke materi ketiga, yaitu ingkar sunnah. Kembali lagi, yang ketiga itu adalah ingkar sunnah. Ingkar sunnah berarti adalah golongan yang menentang hadis, sehingga tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW serta menolak otoritas dan kebenaran sunnah sebagai hukum dan sumber ajaran Islam. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran karena Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, otomatis semua orang mengerti. Dan ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat ataukah Khulafaur Rasyidin, ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis dan seseorang langsung menyela untuk tidak perlu mengajarkan yang namanya hadis, cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Tetapi Imran tidak berdiam diri karena dia menanggapi pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, misalnya sholat dan zakat, dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan mendengar penjelasan tersebut, orang itu langsung menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Para penganut ingkar sunnah terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama itu adalah mereka menolak hadis Rasulullah. Yang kedua itu adalah mereka menolak hadis Rasulullah kecuali hadis-hadis yang mengandung nas di dalam Al-Quran. Yang ketiga itu adalah mereka menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir. Merupakan salah satu hadis yang jumlah perawinya belum memenuhi jumlah syarat dari hadis mutawatir. Hadis ini terbagi atas 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis ghaib. Adapun yang dimaksud dengan hadis mutawatir merupakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir. Bisa dikatakan bahwa di sini tidak ada perawi-perawi membuat kesepakatan berbohong ataukah kesepakatan untuk membuat hadis palsu. Argumen kelompok yang menolak sunnah secara totalitas, banyak alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini untuk mendukung pendiriannya, baik dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran ataupun alasan-alasan yang berdasarkan dengan rasio. Di antaranya, ayat-ayat Al-Quran ini memiliki sebagai alasan menolak sunnah secara total adalah surah An-Nahl ayat 89. Dan menurut mereka,
kepada ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dan ketentuan agama, dan tanpa perlu penjelasan dari Al-Sunnah. Bagi mereka, perintah sholat atau 5 waktu telah tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 238, surah Hud ayat 114. Ya, memang ada, tetapi Al-Quran menunjukkan secara universal, sehingga hadislah yang menafsirkan atau menjelaskan secara rinci isi Al-Quran tersebut, sehingga kita bisa mengetahuinya. Adapun alasan lain adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab yang baik, dan tentunya Al-Quran tersebut akan dapat dipahami baik pula. Adapun argumen kelompok yang menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir, yaitu untuk menguatkan pendapatnya, mereka menggunakan beberapa ayat Al-Quran. Sebagaimana dalil itu adalah Quran Surah Yunus ayat 36. Berdasarkan dengan ayat di atas, mereka berpendapat bahwa hadis ahad dapat dijadikan hujjah atau kepegangan dalam urusan agama, karena menurut kelompok ini bahwa urusan agama harus didasarkan pada dalil yang qat'i yang diyakini dan disepakati bersama. Oleh karena itu, hanya Al-Quran dan hadis mutawatir saja yang dapat diterima sebagai hujjah ataukah sumber ajaran Islam. Argumen atau pendapat yang dipakai oleh ingkar sunnah bisa dikatakan adalah argumen yang lemah, karena sebagaimana yang kita ketahui kalau Quran Surah An-Nahl ayat 89 merupakan salah satu landasan bagi kelompok ingkar sunnah untuk menolak ingkar sunnah secara keseluruhan. Menurut Al-Syafi'i, ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban, tentunya sifatnya global, seperti kewajiban salat. Dalam hal ini, fungsi hadis adalah menerangkan secara teknis tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian, Quran Surah An-Nahl sama sekali tidak menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran. Bahkan ayat tersebut menekankan pentingnya hadis. Yang kedua, Quran Surah Yunus ayat 36. Sebagaimana dalil mereka menolak hadis ahad sebagai hujjah dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah sunni adalah tentang keyakinan yang menyekutukan Tuhan. Keyakinan yang dinyatakan sebagai sunni pada ayat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak ada kesamaannya dengan tingkat kebenaran dan hasil penelitian kualitas hadis, karena hadis tersebut didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, pada dasawarsa 70-an muncul isu adanya sekelompok muslim yang berpandangan tidak percaya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak menggunakannya sebagai sumber ajaran Islam ataukah dasar agama Islam. Pada akhir 70-an, sekelompok tersebut tampil secara terang-terangan menyebarkan pahamnya dengan nama, misalnya Jamaah Al-Islami, Al-Huda, yang kedua dan Al-Jamaah Al-Quran dan ingkar sunnah. Sama-sama hanya menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam melaksanakan agama Islam dan menolak hadis sebagai landasan agama. Sebagaimana kelompok ingkar sunnah menggunakan argumen baik dari naqli maupun akli untuk pendapat mereka, termasuk kelompok ingkar sunnah di Indonesia. Di antaranya ayat-ayat tersebut dalam Quran Surah An-Nisa ayat 87. Menurut mereka, arti ayat-ayat itu adalah siapakah yang benar hadisnya daripada Allah. Yang kedua adalah Quran Surah Al-Jathiyah ayat 6. Menurut mereka, arti ayat tersebut adalah maka kepada hadis yang mana selain firman Allah dan ayat-ayatnya mereka mau percaya. Mereka juga beralasan bahwa
Yang disampaikan Rasul kepada umat manusia hanyalah Al-Quran saja. Dan jika Rasulullah SAW berani membuat hadis selain dari ayat-ayat Al-Quran, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lehernya sampai putus dan ditarik jamunya, jamun pendusta dan yang durhaka. Jadi kata mereka, Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran, dan Nabi hanya bertugas menyampaikan Al-Quran. Tetapi kita kembali lagi, kalau tidak ada hadis, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena isi Al-Quran itu menyampaikan secara universal. Maka di hadis di sini berperan sebagai menjelaskan atau menerangkan secara teknis isi Al-Quran tersebut. Itulah tadi materi yang sempat saya singgung. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Akhir kata dari saya itu, berpikir ilmiah, bertindak bijaksana, sikir-fikir amal soleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan saja dan hanya